Pernah kebayang nggak sih belajar coding tapi sama sekali nggak pakai komputer? Kedengarannya aneh ya? Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau itu bisa banget cuma pakai permainan labirin yang simple. Siap-siap buat mikir kayak robot ya? Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin sejenak. Kamu adalah sebuah robot. Kaku, cuma bisa diem. Kamu baru bisa gerak kalau ada temenmu yang ngasih perintah. Aneh nggak? Mungkin iya, tapi percaya atau enggak, ini tuh persis esensi dari cara kerja coding. Dan inilah yang bakal jadi permainan seru kita hari ini. Baiklah, ini dia tantangan kita. Labirin. Misinya, kedengarannya sih gampang ya. Kita cuma perlu nuntun sebuah robot dari titik start ke goal. Tapi, tunggu dulu. Tentu ada aturannya. Nah, ini dia papan permainan kita. Simple banget kan? Di sini ada titik start, tempat kita mulai. Dan di ujung sana ada goal, tujuan akhir kita. Terus lihat deh tanda X ini. Anggap aja ini tembok. Tembok yang nggak boleh ditabrak sama sekali. Jadi jelas ya tugas kita adalah mencari jalan yang aman dari start ke goal tanpa nabrak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita nggak bisa loh seenaknya ngomong ke robot. Robot jalan ke sana Gi. Nggak bisa. Robot itu ya persis kayak komputer. Dia butuh instruksi yang super duper jelas. Satu persatu, langkah demi langkah. Satu aja perintah kita salah, robotnya bisa langsung nabrak tembok atau ya nyasar entah kemana. Nah, kumpulan instruksi yang kita kasih ke robot ini ada nama kerennya loh, namanya algoritma. Biar gampang, anggap aja algoritma itu kayak resep masakan. Coba bayangin, kalau kita bikin kue tapi urutan masukin bahannya salah, pasti hasilnya hancur kan? Sama, setiap langkah di algoritma harus pas urutannya biar tujuannya tercapai. Dan resep kita hari ini, tujuannya ya cuma satu. Nganterin si robot ke goal. Tapi, ada tapinya nih. Bahasa yang dimengerti robot kita ini terbatas banget. Dia itu cuma ngerti 3 perintah. 3 doang, yaitu maju 1 langkah, terus belok kiri dan belok kanan. Udah, itu aja. Nggak ada perintah buat mundur, apalagi jalan miring atau diagonal. Jadi, semua solusi, semua jalan keluar dari labirin ini harus kita susun cuma dari 3 perintah super simple ini. Menantang kan? Tentu aja ya, yang namanya nyoba pertama kali pasti ada salah-salahnya. Dan itu wajar banget dalam dunia programming. Jadi, gimana kalau sekarang kita sengaja coba bikin instruksi yang ya gak sempurna. Kita lihat aja apa sih yang bakal terjadi kalau algoritma kita keliru. Oke, ini dia algoritma percobaan pertama kita. Mari kita ikutin bareng-bareng, langkah demi langkah. Posisi kita di start ya. Perintah pertama, maju 1 langkah. Oke, aman. Perintah kedua, maju 1 langkah lagi. Sip, masih di jalur yang benar. Terus, belok kanan. Robotnya muter badannya. Dan perintah terakhir, maju 1 langkah. Dan, jeng-jeng, dia berhenti. Waduh. Jadi, apakah robot kita berhasil sampai ke goal? Kayaknya udah jelas ya jawabannya. Enggak, dia malah mentok nabrak tembok. Algoritma pertama kita gagal total. Nah, di dunia coding, kesalahan dalam instruksi kayak gini tuh punya julukan khusus. Namanya bug. Ya, bug, kayak serangga kecil yang nyebelin. Jadi, bisa dibilang, instruksi kita tadi itu kemasukan bug yang bikin programnya jadi error. Terus, kalau ada bug, gimana cara benerinnya? Nah, proses nyari dan ngebenerin bug ini juga ada namanya, debugging. Keren kan? Jadi, programmer itu bukan berarti orang yang nggak pernah salah. Justru sebaliknya, programmer jago itu adalah detektif yang andal, yang pinter banget ngelacak di mana letak kesalahannya, terus memperbaikinya. Oke, anggap aja kita udah jago nih jadi detektif. Kita udah lakuin debugging dan akhirnya nemu urutan perintah yang benar buat sampai ke goal. Misi selesai dong? Eits, belum tentu. Dalam dunia coding, bikin program yang jalan atau berhasil itu baru level 1. Tantangan selanjutnya, level 2-nya adalah bisa nggak ya kita bikin solusinya jadi lebih cerdas, lebih efisien? Coba deh lihat perbandingan ini. Misalkan aja, buat ngelewatin jalan lurus, robot kita butuh 3 langkah maju. Cara pertama, ya kita tulis aja perintah maju 1 3 kali. Berhasil? Ya berhasil, nggak salah kok. Tapi seorang programmer bakal mikir, ada cara yang lebih pintar nggak ya? Nah lihat cara kedua. Gimana kalau kita kasih 1 perintah aja, ulang 3 kali, maju 1. Hasilnya sama persis, tapi coba lihat mana yang lebih ringkes, lebih elegan. Nah inilah yang namanya optimisasi. Jadi gimana? Kelihatan kan sekarang? Cuma dari mainan labirin sesimpel ini,
kita sebenarnya udah ngelatih otak kita buat mikir layaknya seorang programmer. Ini tuh bukan soal ngapalin kode-kode rahasia loh. Intinya adalah soal cara kita memecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil yang logis dan berurutan. Oke, jadi ayo kita rangkum 3 konsep kunci yang udah kita pelajarin bareng-bareng. Pertama ada algoritma, yaitu seni membuat rencana yang super jelas langkah demi langkah. Kedua ada debugging, yaitu saatnya kita jadi detektif buat nyari dan benerin kesalahan. Dan yang ketiga optimisasi, yaitu usaha buat bikin rencana kita jadi lebih singkat, lebih cepat dan lebih pintar. Keren! Dan tahu nggak apa yang paling keren dari semua ini? Tanpa sadar, kamu itu barusan aja melatih inti dari computational thinking atau cara berpikir komputasional. Ini adalah logika yang sama persis yang jadi dasar dari semua aplikasi, semua game, semua teknologi yang kamu pakai tiap hari. Dan yang paling gokil, kita belajar semua itu tanpa nyentuh komputer sama sekali. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Coba deh, pikirin satu aja kegiatan kamu sehari-hari. Bisa sesimpel nyiapin sarapan, atau urutan kamu siap-siap berangkat kerja, atau mungkin pas lagi ngerakit perabotan baru. Kira-kira bisa nggak kamu ubah rutinitas itu jadi sebuah algoritma? Jadi daftar perintah yang super jelas, runut, dan efisien? Coba aja iseng-iseng dipikirin, kamu mungkin bakal kaget sendiri sama hasilnya. Selamat mencoba ya!